Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi anzala minas samaa'i maa'a fa akhraja bihil arda ba'da mautiha. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Al-ayat. Sadaqallahul azim. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala di Masjid Al-Hidayah Surabaya yang mulia ini. Pertama kali pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin berwasiat kepada diri saya pribadi dan ingin mengajak kepada seluruh jamaah salat Jumat yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa di dalam arti dengan ikhlas menjalankan seluruh perintah-perintah Allah, dan dengan ikhlas pula tentunya menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tanpa kita sadari hari ini, zaman ini, kita dihadapkan pada suatu masa ketika harta, ketika kedudukan serta pujian manusia menjadi ukuran kemuliaan dan ketinggian seseorang di hadapan orang yang lain. Bahwa orang hebat adalah orang yang terkenal dan namanya sering disebut di mana-mana. Bahwa orang sukses adalah orang yang mempunyai kedudukan serta jabatan yang tinggi. Orang besar adalah mereka yang selalu berkecukupan harta dan hidup tanpa kesusahan, serta seambrek indikator-indikator palsu yang lainnya yang dimunculkan. Tujuannya jamaah sekalian adalah untuk merusak pemahaman manusia tentang makna kesuksesan dan kemuliaan yang hakiki, supaya manusia tertipu dan lupa pada hakikat ketinggian dan kemuliaan yang sebenarnya, yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'anul Karim, surat Al-Hujurat ayat 13, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
Inna akramakum indallahi atqakum, innallaha alimun khabir. Al-ayah sadaqallahul azim. Yang artinya, sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu adalah yang paling bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui dan Maha teliti. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Akibatnya banyak di antara kita semuanya beramal hanya untuk mencari ridha dan kerelaan manusia semata, tanpa peduli lagi pada pahala dan balasan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Asal pekerjaannya disenangi dan dikagumi oleh manusia serta mulia di hadapan manusia, syariat Allah Subhanahu wa ta'ala rela dijadikan sebuah tumbal. Akhirnya jamaah sekalian, muncullah golongan-golongan manusia yang beramal supaya dilihat dan dipuji oleh orang lain, atau beramal karena ria. Mereka berebut agar menjadi objek pujian dan perhatian manusia dalam setiap amal yang mereka kerjakan, karena mereka menganggapnya sebagai upaya untuk mengejar kesuksesan semata. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, tanpa disadari jamaah sekalian, sebenarnya mereka sedang mengejar sebuah kesia-siaan belaka. Mereka lupa bahwa hidup bukan hanya sekedar untuk mencari pujian dan kebanggaan-kebanggaan palsu, dan mereka lupa bahwa esensi penciptaan manusia di dunia hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda yang artinya, barang siapa yang mencari keridhaan Allah meskipun ia memperoleh kebencian dari manusia, mereka akan mencukupkan dia dari ketergantungan kepada manusia. Dan barang siapa yang mencari keridhaan manusia dengan mendatangkan kemurkaan Allah, maka Allah akan menyerahkan kepada manusia itu sendiri. Hadis riwayat Tirmidzi. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang menyedihkan, yang sangat ironis, penyakit haus pujian ini atau ria ini justru menyerang kalangan awam saja. Bahkan jamaah sekalian, banyak sekali pengidapnya, orang-orang yang paham tentang agama, orang-orang yang paham tentang bahaya ria itu sendiri. Mereka yang ahli ibadah, para bani, para mubaligh, talibul ilmi, serta penghafal Al-Quran justru lebih berpotensi besar terjangkut virus yang satu ini. Kuantitas amal salih yang mereka kerjakan ternyata membuat setan tergiur untuk menggelincirkan kelompok-kelompok yang seperti ini. Seorang dai akan dihasut oleh setan agar berbuat ria dengan memperbanyak dakwahnya dan popularitas supaya dikatakan sebagai penguasa panggung. Para penghafal Al-Quran akan diarahkan supaya mereka beramal untuk dianggap sebagai orang yang dekat dengan kitabullah. Sedangkan setan akan menghasut para alim ulama agar mereka beramal supaya dielu-elukan oleh orang sebagai orang yang faqih dan faham masalah agama. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin menjelaskan tentang definisi ria. Ria adalah ibadahnya seseorang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ia melakukan untuk membasuh-kesannya supaya ia dipuji oleh orang lain. Seperti dikatakan sebagai ahli ibadah, orang yang khusyuk dalam salatnya, orang yang banyak berinfak dan lain-lainnya. Intinya jamaah sekalian, dia ingin agar yang mereka kerjakan mendapat pujian dari manusia semata. Jauh-jauh hari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah memperingatkan kita semua tentang bahayanya syirik kecil. Beliau bersabda yang artinya,
Sesungguhnya kata Rasulullah, yang paling aku khawatirkan atas kalian semua adalah syirik kecil. Mereka bertanya, apa syirik kecil itu ya Rasulullah? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, syirik kecil itu adalah riya atau haus pujian. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, Imam An-Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin dalam bab tahrimur riya menyebutkan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda tentang 3 golongan orang yang dihisab pertama kali di hari kiamat. Mereka adalah, yang pertama, orang yang mati syahid dalam pertempuran. Yang kedua, orang yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang ketiga, orang yang selalu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, setelah mereka dipanggil, maka ditunjukkan kepada mereka kenikmatan dan pahala yang banyak karena amal saleh yang telah mereka kerjakan selama di dunia. Namun ternyata jamaah sekalian, pahala mereka semuanya musnah, dan ketiganya justru menjadi penghuni neraka. Na'udzubillahi min dzalik. Karena ternyata amal kebaikan yang mereka kerjakan di dunia hanya bertujuan untuk mendapatkan pengakuan dan pujian manusia semata. Mereka menjual pahala dan kenikmatan akhirat demi manisnya ucapan dan indahnya pandangan orang lain. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang terpenting sekarang bagaimana caranya kita untuk menjauhi virus yang satu ini, yaitu virus riya atau haus pujian. Solusinya adalah kita berusaha semaksimal mungkin untuk ikhlas di setiap amal yang kita kerjakan dan selalu berupaya protektif untuk menjaganya. Karena setan tidak akan pernah menyerah untuk memberikan bisikan-bisikannya demi menggoyahkan dan merusak keikhlasan seseorang agar manusia menjadi budak sesamanya, beramal untuk kesemuan palsu, serta mencampur adukan antara tujuan hakiki, amal salih, dan batil. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa menjaga keikhlasan hati sanubari kita masing-masing dan menjauhkan kita dari beramal karena pujian dan penglihatan manusia. Karena sesungguhnya jamaah sekalian, Allah Maha mengetahui semua yang kita sembunyikan di dalam hati sanubari kita masing-masing, dan Allah hanya akan menerima amalan yang ditujukan hanya untuk mencari ridha Allah semata. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, di akhir khutbah ini marilah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di masjid yang mulia ini selalu diberi kesehatan, diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga di dalam kehidupan kita sehari-hari, apapun profesi dan pekerjaan kita, mudah-mudahan semuanya hanya untuk mencari ridha Allah semata. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya selalu diberi kesehatan. Kalaupun pada saat ini, kalaupun pada detik ini, ada di antara saudara-saudara kita, ada di antara handai tolan kita, ada di antara kedua orang tua kita yang sedang dicabut nikmat kesehatannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sedang sakit terbaring di rumah sakit, sedang sakit terbaring di rumah, mudah-mudahan Allah cepat angkat penyakitnya sehingga bisa berkumpul dengan keluarganya masing-masing dalam kondisi sehat walafiat. Kita berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semuanya diberikan kemudahan hidup oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan putra-putri kita dijadikan putra-putri yang solih dan solihah, sehingga bisa membanggakan kita sebagai orang tua. Dan akhirnya mudah-mudahan keluarga kecil tercinta kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di akhirat nanti
di dalam surganya Allah, surga Jannatun Na'im. Allahumma amin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wadh-dhikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah, alhamdulillahi fil ula wal akhirah wal hukmu wa ilaihi turja'un. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ibadallah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhumul amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi ajalluhu akbar.